Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih bisa ya mengikuti kajian. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah, dimudahkan jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan surganya Allah. Bagaimana senantiasa saya baca ya di hadis yang pendek itu, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ilal jannah, jalan ke surganya Allah. Dan untuk hari ini mudah-mudahan kita akan mempelajari ya salah satu adab dari Al-Quran. Sebetulnya hari ini harusnya itu tafsir, cuman belum ketemu ya, itu buku-bukunya masih pada itu waktu kemarin kebanjiran, jadi yang ada-ada saja ya. Untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji adab atau etikat kita terhadap Al-Quran, supaya kita lebih mengikatkan diri ya untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Apa saja adab-adabnya dalam sebuah kitab yang mulia ini, kita bismillah akan mempelajarinya. Mudah-mudahan setiap kitab, setiap buku yang kita pelajari menjadi syahid ya, menjadi saksi kita bahwa kita adalah thalib ya, para penuntut ilmu. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin memperberat timbangan amal kita nanti di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di setiap subuh ini hal yang sederhana, kita hanya mengkaji satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, tetapi mudah-mudahan ini adalah salah satu amalan unggulan kita di hadapan Allah, karena kita melakukannya dengan rutin ya, dengan istiqomah, bahwa ahabul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai itu adalah adwa muha wa in qalla, dirutinkan walaupun hanya sebentar ya, walaupun hanya sedikit. Mudah-mudahan beberapa menit kita mempelajari ini menjadi salah satu pemberat amal kita nanti di yaumil akhir, dan menjadi salah satu yang amal yang paling Allah cintai karena kita melakukannya secara rutin walaupun sebentar. Baiklah, kita akan sama-sama mengkaji salah satu kitab yang mulia ini ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari para penulisnya yang solih-solih, yang semangat mengkaji ya ilmu. Nah, kita langsung saja, ini ya dari Ustaz Fuad bin Abdul Aziz ya. Nah, kita langsung saja pada adab Al-Quran ya. Di sini judulnya Adabu Tilawatil Quran wa ma yata'allaqu bihi. Ya, adab membaca Al-Quran dan apa-apa yang terkait dengan hal ini. Nah, beliau mengawali dengan mengutip salah satu ayat dari surah Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami ya, nahnu kami, nazzalna kami turunkan, az-zikra yaitu zikra itu Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami benar-benar memelihara Al-Quran ini. Nah, kemudian dikuatkan, beliau mengutip juga dari surah An-Nisa ayat 82 bahwa afala yatadabbaruna Al-Quran, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran, Allah merasa heran ya, apakah mereka tidak mentadaburi atau memperhatikan Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentu mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, di sini bahwa Al-Quran itu ya harus kita tadaburi, harus kita jaga ya dengan berbagai interaksi kita dengan Al-Quran. Nanti di bawah ada ya apa saja. Ini baru opening ya, baru pendahuluan, dikuatkan dengan surah Muhammad ayat 24 ya. Afala yatadabbaruna Al-Quran, maka apakah mereka tidak tadabbur ya, tidak memperhatikan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka memang terkunci
Ini ya berbagai peringatan dari Allah ya bagi mereka yang tidak mentadaburi Al-Quran, tidak memperhatikan Al-Quran dalam kehidupannya. Dan ini perintah dari Allah, waratilil Qur'ana tartila, dan baca Quran itu dengan perlahan-lahan, dengan tartil, dengan memaknai setiap huruf, setiap katanya gitu ya. Nah, kemudian motivasi untuk berinteraksi dengan Al-Quran juga dikuatkan dalam hadis ini. Wa majtama'a qaumun, bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wa ma, dan tidaklah, ijtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, kemudian membaca Al-Quran ya, yatluna, membaca kitab Allah Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mempelajari Al-Quran. Nah, ini janji Allah ketika kita ya membaca Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran dari berbagai sisi. Kita pelajari ya kemarin metode uminya dengan tahsin tajwidna, kemudian ada tafsirnya kita pelajari. Wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari Al-Quran, maka pahalanya atau keutamanya adalah illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah menurunkan ya as-sakinah, ketenangan. Kita tenang gitu ya, nggak emosian, kemudian tidak galau, tidak banyak kesedihan, tidak banyak hal-hal yang negatif, tetapi Allah memberikan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan dinaungi ya, Allah akan menaungi kepada mereka rahmah ya, rahmat, kasih sayang Allah terlimpah. Kemudian wahafathumul malaika, para malaikat mengelilingi gitu ya. Wa zakarahumullah, dan Allah menyebut-nyebut ya, saking bangganya kepada manusia yang membaca dan mempelajari Al-Quran, Allah menyebut-nyebut fiman indah, pada makhluk yang ada di sisinya ya, pada para malaikat Allah menyebut-nyebut ya. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Nah, ini ya, bahwa subhanallah sekali kalau kita dalam, apalagi di masjid misalnya, kita mempelajari Al-Quran, kemudian mempelajarinya, membaca, mempelajari, maka akan timbul ketenangan, diberikan limpah rahmat, kasih sayang dari Allah, kemudian dikelilingi oleh para malaikat, kemudian sama Allah disebut-sebut saking bangganya ya. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk nih yang senang ya mempelajari Al-Quran dan membaca dan interaksi-interaksi lainnya dengan Al-Quran. Dan ini yang sering senantiasa saya baca ya ketika mempelajari Quran. Wa khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, manusia terbaik dalam pandangan Allah itu adalah man ta'allamal Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya kembali. Nah, di sini terakhir di opening ya, di motivasi tentang adab Al-Quran ini, Rasulullah SAW menguatkan dengan sabdanya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, al-mahir bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil baroroh. Nah, akan dibersamai oleh malaikat yang al-kiram, malaikat yang mulia, al-baroroh, yang senantiasa berbuat baik, berbakti kepada Allah ya. Waladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yata ya, tetapi masih terbata-bata, belum mahir ya, tajwidnya masih salah-salah misalnya, sifat hurufnya, makharijnya masih salah-salah misalnya, masih yata ya, terbata-bata baca Al-Qur'annya, wa huwa alaihi syaqun, dan merasa kesulitan ya untuk membaca Al-Quran, lahu ajroni. Nah, ini akan mendapatkan 2 pahala. Nah, mudah-mudahan kita semuanya berharap ingin menjadi al-mahir bil Quran ya, orang yang mahir baca Quran, supaya kita dibersamai terus oleh malaikat gitu ya. Dan jangan putus asa bagi yang masih belajar terbata-bata ya,
maka akan mendapatkan 2 pahala. Nah, di sini kita baru masuk pada adab-adab Al-Qur'an. Kalau yang tadi hanya pembukaan saja ya. Nah, yang pertama adab Al-Qur'an itu adalah, nah di sini bahwa adab yang pertama itu adalah ikhlas ketika mempelajari Al-Qur'an dan membacanya ya. Taharil ikhlas inda ta'allumil Qur'an wa tilawatih. Jadi hadirkan keikhlasan ketika kita mempelajari Al-Qur'an dan membacanya. Lianna qiraatul Qur'an, karena membaca Al-Qur'an itu adalah ibadatun. Itu adalah amal ibadah. Yubtagha biha wajhullah. Hanya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ketika baca Quran ya. Jangan sampai terselip ingin dipuji oleh orang lain atau memang karena ingin dianggap sebagai qori'ah. Nah, ini hati-hati ya, nanti di bawah ada hadis-hadis yang mengancam pembaca Al-Qur'an tetapi niatnya melenceng. Nah, di sini makanya adab yang pertama itu adalah harus ikhlas ketika mempelajari Al-Qur'an dan membacanya. Lianna qiraatul Qur'an, karena membaca Al-Qur'an itu adalah ibadatun, adalah amal ibadah. Yubtagha biha, yang diperuntukkan wajhullah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amalin, dan semua amal ibadah ya, yataqarrabu bihi ilallah, yang dilakukan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah, la yatahaqqaqu fihi syarta qabulil amal al-ikhlas wal mutaba'ah fa huwa mardudun ala sahibi. Nah, jadi kan kita udah tahu ya bahwa di antara syarat kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah itu ada syarat dua-duanya ya. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua mutaba'ah ya, harus mengikuti ya. Mutaba'ah harus mengikuti sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak fahuwa mardudun ala sahibihi. Kalau tidak ikhlas dan tidak mutaba'ah maka amalannya tertolak. Qala Nawawi, Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa fal awal, maka yang pertama kali ma yu'mar, diperintahkan kepada pembaca Al-Qur'an itu adalah al-ikhlas fi qiraatihi, yaitu harus ikhlas ketika membacanya. Wa ayyurida bihallah subhanahu wa ta'ala, dan betul-betul hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini la yuqsadu biha tausilan ila syai' siwa dzalik. Jadi enggak ada motivasi lain dari membaca Al-Qur'an kecuali ingin mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini bahwa masih menurut Imam An-Nawawi ya, wa ayyata'addaba ma'al Qur'an, dan hendaklah beradab bersama Al-Qur'an, wa yastahdira fi dhihnihi, dan menghadirkan dalam benaknya annahu yunajillah subhanahu wa ta'ala. Jadi beradab bersama Al-Qur'an itu menghadirkan dalam benak pikiran kita bahwa kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ayyunajillah subhanahu wa ta'ala wa yatslu kitabah, bahwa ketika kita baca Quran itu harus dihadirkan dalam pikiran kita sedang bermunajat kepada Allah, membaca kitabnya ya, surahnya ya, wa yaqra'u ala hali ma yarallah, dan membaca dalam kondisi seolah-olah sedang melihat Allah ya, harus man yarallah, bahwa kita ketika membaca Al-Qur'an itu seolah-olah sedang melihat Allah. Fa illam yarahu fa innallaha ta'ala yarah, dan kalaupun kita tidak bisa melihat Allah maka sesungguhnya Allah pasti sedang melihat kita ya. Nah, itu jadi hadirkan ihsan dalam hati kita ya ketika kita membaca Al-Qur'an, bahwa ya Allah, kita sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan dengan hati yang lalai ya baca-baca. Jadi betul-betul dengan sesuai adab-adabnya dihadirkan dalam pikiran kita sedang, ketika kita baca Quran itu pada hakikatnya kita sedang bermunajat dengan Allah. Kita sedang membaca surahnya, membaca dan seolah-olah kita itu sedang melihat Allah.
dan kalaupun kita tidak melihat Allah, maka pasti Allah melihat kita gitu ya. Nah, hadirkan Allah dalam ketika kita membaca Al-Quran. Wa hadzal ladzi qalahu Nawawi sahih, yang dikatakan Imam Nawawi adalah benar. Fa inna ma'al qurra, karena banyak pembaca Al-Quran, mayyabtaghi biqiraatihi, mengharapkan ya ketika membaca itu, ya betaghi berharap biqiraatihi dengan bacaannya itu sorfu andorinnas. Ada juga banyak para qari ya di sini, para qurra itu jamak dari qari ya, para qurra, para pembaca Al-Qur'an itu mereka hanya mengharapkan sorfu andorinnas, perhatian manusia gitu ya, ilaih kepadanya, wal iqbal ala majlisihi, dan baca Quran itu hanya mengharapkan mereka mengikuti kajiannya gitu ya. Ini harus hati-hati ya, menurut penulis padahal banyak para pembaca Al-Quran berharapnya itu hanya perhatian manusia tertuju padanya gitu ya, dan mengharapkan mereka mengikuti pengajiannya. Nah di sini watabjilihi ingin dihormat gitu ya, dengan bacaan Al-Qur'annya itu ingin supaya orang-orang ikut pengajiannya, ingin dihormat. Wa tauqirihi, ingin dimuliakan ya, memuliakannya. Nah makanya kita harus berlindung sama Allah. Nas'alullah, kita mohon perlindungan sama Allah as-salamah, supaya selamat ya, as-salamah wal afiyah, selamat dari motivasi yang seperti itu ya. Wa kafal qari zajran, cukuplah bagi seorang qari waspada ayya'lama uqubata, tahu siksa ya yang sudah disediakan Allah. Man ta'allamal Qur'an, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an, likai yuqalu, supaya ingin disebut qari'un, seorang qari. Nah ini ancaman dari Rasulullah ya, bahwa harus hati-hati gitu ya. Baca Quran teh jangan sampai hanya ingin dihormati, dimuliakan, tetapi kita harus nas'alullah, memohon ya kepada Allah supaya dijauhkan dari motivasi semacam itu ya. Nanti cukuplah seorang qori nanti akan disiksa ya, bagi yang dia mempelajari Al-Quran hanya ingin disebut qori'un. Nah kemudian ini ada hadisnya, faqad akhraja Muslim, sungguh sudah dikeluarkan oleh Imam Muslim fi sahihihi, dalam kitab sahihnya, an Abi Hurairah, hadis diterima dari Abi Hurairah, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, inna awwalan nas, nah ini ya, sesungguhnya orang yang pertama, yuqda, sesungguhnya orang yang pertama diadili nanti ya, yaumal qiyamah, di hari kiamat, alaihi, kepadanya, rajulun ustushhida, yang paling pertama diadili itu adalah seorang laki-laki yang mati syahid, fa'utiya bihi, kemudian ya, jadi yang pertama kali akan diadili nanti di hari kiamat itu adalah 3 kelompok ini. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, fa'utiya bihi, didatangkan ya, fa'arrafahu, dan diperkenalkan kepada orang itu ya nikmat-nikmatnya, dan dia pun arafaha, mengenalinya. Qala ya, kemudian Allah berfirman, fama amil tafiha, apa yang kamu lakukan padanya gitu ya. Qala qatal tufik hatta ustushhidtu. Nah orang ini ditanya ya, mestinya nanti itu ya, ketika dia sudah mati syahid, tapi sama Allah ditanya ya, bahwa apa yang kamu lakukan saat itu. Qala qataltu fika, bahwa aku berperang di jalanmu, hatta ustushhidtu, sehingga aku mati syahid. Tapi sama Allah dibantah ya. Qala, Allah berfirman, kadzabta, kamu mah bohong gitu ya. Walakinaka, akan tetapi kamu itu, qatalta, kamu berperang, li ayyuqala, agar kamu disebut jariun, sebagai seorang yang pemberani. Faqad kila, dan itu telah kamu dapatkan, kamu sudah dicap orang-orang adalah orang yang pemberani.
Summa umiro bihi, kemudian diperintahkan untuk dicampakkan ya. Fasuhiba ala wajihi, dan diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sehingga dicampakkan ke dalam neraka ya. Nah, nauzubillah ya, mati syahid tetapi dia bukan niat karena Allah. Mati syahidnya itu hanya ingin dicap oleh orang-orang sebagai orang yang pemberani. Kemudian ini yang kedua adalah warajulun, dan seseorang ta'allamal ilma, mempelajari sebuah ilmu, wa 'allamahu wa qara al-Qur'an fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Nah, ini juga yang kedua, hati-hati ya. Seorang laki-laki yang mempelajari dan mengajarkan ilmu serta baca Quran, maka diperlihatkan bacaannya dan dia diperkenalkan nikmat-nikmatnya, dan dia pun mengenalnya, lalu ditanya sama Allah ya. Nah, di sini qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Nah ya, bahwa fama amilta fiha, apa yang kamu lakukan saat itu gitu ya. Ta'allamtul ilma, aku mempelajari ilmu, wa 'allamtuhu, dan aku mengajarkannya, wa qara'tu fikal Qur'an. Nah, bahwa aku teh cenaya dulu ini teh aku teh mempelajari ilmu, kemudian aku ajarkan pada orang lain, dan aku baca Al-Qur'an karenamu ya Allah. Nah, tapi sama Allah dibantah, qala kadzabta, kamu mah bohong gitu ya. Kadzabta, kamu itu dusta, walakinnaka, akan tetapi kamu itu ta'alam tal ilma, kamu mah mempelajari ilmu, liuqalu alim, supaya kamu dikenal sebagai orang yang alim, orang yang pintar ya. Wa qara'tal Qur'an, dan kamu juga baca Quran, liuqala, supaya kamu itu ingin disebut huwa qari'un, ingin disebut seorang qari. Faqad qila, dan kamu ya faqad qila summa umira bihi fasubiha, sama ya, dan kamu sudah mendapatkan, kamu sudah dicap sebagai seorang qari, kamu sudah dicap sebagai orang yang alim. Nah, sehingga umiro diperintahkan bihi ya, dengannya, fasuhiba ala wajihi hatta ulqiya finnar, diseret ya, dilemparkan ke dalam api neraka ya, wajahnya diseret, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, hati-hati baca Quran atau belajar hanya ingin disebut alim, orang pintar, atau ingin disebut qori, orang yang qori ya, pembaca Al-Quran. Nah, ini hati-hati, ada golongan-golongan tertentu yang bahkan dia itu masuk nerakanya paling dulu ya, karena paling pertama diadili tadi ya, mati syahid, tapi bukan lillah karena Allah. Mempelajari Al-Quran bukan karena Allah, tetapi hanya ingin disebut seorang qori ya, atau yang ingin disebut terlihat pintar, misalnya. Ini hati-hati juga. Nah, kemudian adab yang kedua adalah al-amalu bil Quran. Ini yang paling penting ya, yaitu mengamalkan Al-Quran. Nah, gimana caranya mengamalkan Al-Quran itu? Nah, di sini ya, bitahlili halalihi, dengan cara menghalalkan apa yang sudah dihalalkan dalam Al-Quran, wa tahrimi harami, dan mengharamkan apa yang sudah diharamkan dalam Al-Quran, wal wukuf inda nahyihi ya, dan tidak melanggar ya apa yang sudah dilarang. Nah, kemudian wal i'timar bi amrihi ya, dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, wal amal bimuhkamihi wal iman bimutasyabihi, mengamalkan ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang jelas, wal iman, dan mengimani bimutasyabih, ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ini ya, jadi adab yang kedua adalah mengamalkan Quran. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran itu? Menghalalkan apa yang sudah dihalalkan dalam Al-Quran ya, jangan sebaliknya. Sesuatu yang diharamkan dalam Al-Quran dianggap haram, yang dihalalkan dihalalkan, kemudian tidak melanggar apa yang dilarang dalam Al-Quran ya, melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, mengamalkan ayat-ayat muhkamat, mengimani tentang ayat-ayat mutasyabihat ya. Nah, ini adalah cara mengamalkan Al-Quran. Kemudian wa iqamatu hududihi, menunaikan batasan-batasannya, wa hurufihi, dan huruf-hurufnya, wa laqad jaa nahyun syadid, dan ada sebuah riwayat yang melarang keras,
fi man atahullah Al-Quran summa lam ya'mal bihi. Ada riwayat ya yang melarang keras bagi orang yang diberikan oleh Allah Al-Quran tetapi dia tidak mau mengamalkannya. Summa lam ya'mal bihi, juga harus hati-hati ya. Kalau para sahabat mah di antara 30 juz sudah pada diamalkan, kecuali hanya beberapa ayat saja yang tersisa yang belum bisa diamalkan. Kalau kita mas baliknya ya, dari 30 juz itu mungkin hanya baru berapa persen yang kita amalkan, dan sisanya ya kita sedang berproses. Mudah-mudahan Allah membantu kita yang memberikan hidayatul taufik untuk mampu mengamalkan Al-Quran. Nah di sini tadi ya, larangan keras atau ancaman kerasnya itu adalah bahwasanya dalam Sahih Bukhari ya, dalam hadis mimpi Nabi itu mimpi ya, mimpi yang panjang gitu ya. Ru'ya an-nabi at-tawil, Nabi pernah ya mimpi panjang ya yang isinya, nah dalam mimpi Nabi itu ada ya, ada kedua malaikat berkata, ini dalam mimpi Nabi ya, intolik, pergilah Muhammad ya, fa'untolakuna, maka kami pun pergi, hatta ataina ala rajulin mudtaji ya, jadi ketika kami pergi tanya, kami menjumpai ada seseorang yang mudtaji ya, tidur terlentang, ala qafahu ya, warajulun qaimun ala ra'sihi bifahrin aw sakhratin fayashdahu bihi ra'sah. Nah, nauzubillah ya, bahwa Rasulullah itu dalam mimpinya bahwa menjumpai seorang yang tidur terlentang, dan tidur terlentang ya, satu orang tidur terlentang dan seorang berdiri tepat di kepalanya. Nah ini nauzubillah ya, bayangkan saja orang yang tidur terlentang, kemudian ada seseorang berdiri tepat di kepalanya dengan memegang batu, lalu batu itu dipukulkan ke kepalanya. Dia ada yang tidur terlentang, kemudian satu lagi ya sedang mengitukan batu ya ke kepala orang tadi, dan dipukulkan ke kepalanya. Fa idza darabahu, ketika ia melemparnya, tadhaduhul hajar, maka batu pun menggelinding ya. Jadi seketika oleh seseorang yang tepat di kepalanya tadi dilempar ya batunya itu, kemudian menggelinding ya, tadhadahu al hajar, si batu itu menggelinding, fantalaqa ilaihi liyakhudahu, kemudian dia pun beranjak mau mengambil batu itu ya, pas menggelinding mau diambil ya. Fala yarji'u ila hadza, dan tidaklah ia kembali kepada orang tersebut ya, hatta yaltaima ra'suh, sehingga kepalanya itu ya utuh lagi gitu ya. Jadi ketika tidaklah ia kembali kecuali kepalanya itu utuh lagi, wa ada ra'suhu kama huwa, dan utuh seperti semula gitu ya, utuh seperti semula. Fa'ada ilaihi fadarabahu, dan ia pun memukulnya kembali. Jadi terus seperti itu gitu ya. Nauzubillah. Kemudian qultu ya, aku bertanya, Rasulullah nanya ya, kan tadi ini dalam mimpi panjangnya ya, man hadza, siapa, cenanya Rasulullah nanya kepada malaikat ya, bahwa man hadza, siapa orang yang tadi ya. Rasulullah bertanya ya, bahwa mereka ini ya, bahwa Rasulullah menafsirkan mimpinya ya, bahwa intolik summa fassara, pergilah ya, kemudian Rasulullah SAW menafsirkan mimpi itu, walladzi ra'aitahu yushdahu ra'suh, orang yang aku lihat kepalanya dipukul itu, farajulun allamahullah Al-Quran, dia adalah orang yang diajarkan Al-Quran ya oleh Allah. Fana ma'anhu billail ya, lalu dia melalaikan di waktu malam gitu ya. Engkau sama Allah udah dikasih pemahaman Al-Quran ya, Allah sudah ajarkan Al-Quran. Fana mahu anhu billail, tetapi malamnya dia malah melalaikan ya, melalaikan. Walam ya'mal fihi bin nahar, kemudian ketika siangnya juga tidak mau mengamalkan gitu ya. Maka kata Allah di sini, yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Nah ini ya, bahwa dia akan dilakukan seperti itu sampai hari kiamat.
Nah, jadi karena tidak mau mengamalkan Al-Qur'an ya, maka di sini akan kejadiannya seperti itu. Jadi dia melalaikan di waktu malam ya, malah tidur, kemudian tidak mengamalkannya di siang hari, maka ia akan terus menerus diperlakukan seperti itu tadi ya, bahwa dipukul kepalanya, kemudian utuh lagi, dipukul lagi, utuh lagi gitu ya. Nauzubillah min dalik. Nah, ini kemudian al-hatsu ala istizkaril Quran wa ta'ahudi. Al-hatsu anjuran ala istizkaril Quran, untuk mengingat-ingat Al-Quran, wa ta'ahudihi dan mengulang-ulang membacanya. Wastizkarul Quran, maksud dari mengingat Al-Quran di sini, perintah mengingat Al-Quran di sini adalah al-muwadhabah ala tilawati ya, senantiasa membaca, kemudian mengingat-ingat ya, wal muahadah, dan yang dimaksud dengan mengulang-ulang adalah tajdidul ahdi, memperbaharui ikatan bihi dengan Al-Quran, bimulazamah, dengan cara senantiasa bersama Al-Quran, tilawatihi, dan senantiasa membaca Al-Quran. Nah, di sini ya bahwa adab yang ketiga adalah supaya kita tuh dianjurkan untuk mengingat-ingat Al-Quran ya, memurojaah, mengulang-ulang. Misalnya kita baru hafal 1 juz, terus itu tadi ulang-ulang ya, ada waktu nambah, ada waktu mengulang-ulang. Misalnya kita udah hafal 5 juz misalnya, ada waktu misalnya kalau subuh misalnya kita baca misalnya setengah juz atau 1 juz, kemudian maghribnya baca misalnya, atau nambah, atau hanya baca saja, dan subuhnya kita memurojaah apa yang sudah kita hafal. Misalnya kita sudah hafal 5 juz nih, misalnya kita jaga terus 5 juz itu misalnya, setengah juz untuk murojaah, setengah juz untuk tilawah, terus seperti itu setiap harinya ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya ya, mengulang-ulang, memperbaharui ikatan kita dengan Al-Quran dengan terus-menerus membersamai ya Al-Quran dan membacanya. Nah, di sini wal mustaghil bihifdzi kitabillah, orang yang sibuk dirinya dengan menghafal Al-Quran, wal hafid lahu, dan bukan hanya sibuk menghafal Al-Quran ya, kemudian wal hafid lahu in lam yata'ahadhu bil mudarasah ya, walaupun dia sudah misalnya ya, orang yang menyibukkan dirinya dengan menghafal Al-Quran, orang yang sudah hafal Al-Quran, kalau tidak senantiasa bersamanya ya, percuma misalkan udah hafiz tetapi tidak dimurojaah ya, tidak dijaga ya. Fal mustaghil bihifdi kitabillah al-aziz wal hafid lahu, orang yang menyibukkan dirinya dengan menghafal Al-Quran dan orang yang telah hafal Al-Quran, in lam yata'ahadhu bil mudarasah, jika tidak senantiasa bersamanya dengan cara mempelajarinya, kemudian wal istidkar, dan mengingatnya, fa inna hifdahu sayata'arradu lin nisyan, maka hafalannya itu akan mudah lupa ya, kalau tidak diulang-ulang hafalnya akan mudah lupa. Fal Quran sari'ut tafallut minas sudur, fal Quran sari'ut tafallut minas sudur, dan Quran itu mudah lepas ya, mudah hilang dari dada seseorang gitu ya. Jadi kalau dia sudah punya hafalan 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, misalnya 5 juz, maka terus dipelajari, diingat-ingat. Tadi ya ada waktu membaca, waktu menambah ya, ziyadah, ada waktunya murojaah ya, menjaga, walaupun kita hanya hafal 3 juz 30 misalnya, terus saja kita ulang-ulang sampai kita mungkin setiap hari itu harus dijaga ya. Jangan misalnya udah hafal 5 juz misalnya, tapi nggak diulang-ulang, nggak dijaga, nggak dihafal gitu ya, maka percuma saja, karena Quran itu sangat mudah lepas atau mudah hilang dari dada seseorang. Kemudian di sini walidha, oleh karena itu wajibal ainayah, wajib kita untuk memperhatikan ya, kita walidha, oleh karena itu wajib al ainayah, kita untuk memperhatikannya, wa kasratu mudarasatihi, memperbanyak mempelajarinya, wa tilawatihi, memperbanyak untuk tilawahnya. Wa qad daraba lana Rasulullah masalan, sungguh Rasulullah telah memberikan perumpamaan kepada kita ya, masalan perumpamaan,
yubayyinu lana hala sahibil Quran al-mu'tani bihi wal mufarrid fihi. Jadi Rasulullah sudah membuat perumpamaan ya untuk menjelaskan kondisi pengemban Al-Quran yang memperhatikan dan yang melalaikan. Al-mu'tani, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperhatikan terhadap Al-Quran ya. Nauzubillah, jangan sampai kita al-mufarrid bihfih ya, melalaikan. Nah ini hadisnya bahwa perumpamaan dari Rasulullah ya, innama masalu sahibil Quran, sesungguhnya perumpamaan pengemban sahib Al-Quran, pengemban Al-Quran itu kama salih sahib al-ibil, seperti unta yang diikat ya, sahibil ibil muaqqalah. Nah, bahwa perumpamaan pengemban Al-Quran itu seperti unta yang diikat, in ahada alaiha amsakaha wa in atlokaha zahabat. Ketika kita memelihara Al-Quran ya, atau memeliharanya, akan selalu bersamanya. Jika dia melepaskannya, maka dia akan pergi. Jadi diibaratkan unta yang diikat ya. Kalau kita menjaga unta itu, maka akan bersama kita. Tetapi kalau kita melepaskannya, maka unta itu akan pergi. Sama ya kita juga dengan Al-Quran. Nah, makanya di sini ta'ahadu ya, mengenallah ya Al-Quran, mengenallah kalian, mengenal lebih ya terhadap Al-Quran. Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, bahwa lahwa asyaddu tafassiyan minal ibil fi uquliha, bahwa demi yang jiwaku berada di tangannya, dia itu lebih cepat lepas dari dada seseorang daripada unta yang diikat. Bahwa Quran yang tidak kita jaga, yang tidak kita ulang-ulang, yang tidak kita pelajari itu akan cepat lepas dari dada seseorang daripada unta yang diikat. Nah ini ya, hati-hati, bahwa Ibnu Hajar menyampaikan dalam menjelaskan hadis itu tentang perumpamaan tadi ya, bahwa Rasulullah menyerupakan mempelajari dan senantiasa membaca Al-Quran itu dengan mengikat seekor unta yang khawatir unta itu akan lepas. Nah ya, jadi bahwa jika ikatan kita bersama Al-Quran terpelihara ya, kita sering baca, sering mempelajari, sering mengulang-ulang, maka hafalan pun akan tetap ada. Seperti seekor unta, selama ia diikat dengan tambang, maka ia akan terjaga. Nah disebut unta itu secara khusus karena unta itu binatang jinak yang mudah untuk lari dan sulit untuk menangkap kembali ketika melarikan diri gitu ya. Jadi diperumpamakan dengan unta. Sama Quran juga ya, bahwa mudah kita hafal tetapi mudah juga lepas dari pikiran kita. Nah ini ya, bahwa jangan sampai kita tidak mengulang-ulangnya gitu ya. Pokoknya dipelihara, baru hafal beberapa surat juga dipelihara gitu ya. Baru hafal beberapa juz dipelihara dengan betul-betul, karena mudah lepas dari pikiran kita. Nah kemudian ini yang terakhir, bahwa jangan berkata aku lupa, tetapi katakan aku dibuat lupa ya. La taqul nasitu, jangan berkata aku lupa, walakin kul unsitu au usqitati au nusitu, tapi aku dibuat lupa. Nah ini hadis dari ini, bahwa Ummul Mukminin Siti Aisyah ya, bahwa Rasulullah SAW, Siti Aisyah pernah menyampaikan ya, bahwa sami'a Rasulullah, aku mendengar dari Rasulullah, rujulan, seseorang laki-laki, yaqra'u fi surah bil-lail, bahwa suatu malam ya, Rasulullah mendengar seseorang membaca sebuah surah. Faqala, kemudian Rasulullah menyampaikan ya, yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya ya, ketika ada seseorang yang malam-malam membaca Al-Quran ya. Kemudian Rasulullah menjawab, yarhamuhullah, semoga Allah merahmatinya. Adkarani kadza wa kadza, laki-laki ini sungguh membuatku teringat mengenal ayat ini dan ini. Kuntu unsituha, yang ini ya, bahwa telah dibuat lupa hari ini surat ini dan surah ini, min surati kadza wa kadza. Nah jadi Rasulullah juga dibuat lupa, menyebutnya bukan, jadi kalau kepada Al-Quran itu bukan aku lupa, tetapi dibuat lupa ya. Unsi tuha, dengan bahasa Arabnya unsi tuha ya, bukan
bukan ansa itu tapi unsi tuha, aku dibuat lupa gitu ya, bahwa ketika ada yang baca malam-malam ya, kemudian Rasulullah mendoakan semoga Allah merahmatinya dan berkata bahwa laki-laki itu sungguh sudah membuatku teringat mengenai ayat ini dan ayat ini yang telah dibuat lupa dari surah ini dan ini. Nah, ini juga kemudian hadis yang lain ya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk yang ada pada mereka adalah mengatakan aku lupa ayat ini dan ini, tetapi sebetulnya dia telah dibuat lupa. Nah, jadi jangan sampai bisa. Nah, ini Ibnu Mas'ud sering ya disuruh oleh Nabi untuk membacakan Al-Quran karena merdu ya. Nah, beliau menyampaikan bahwa bisa seburuk-buruk mali ahadihim, seburuk-buruk apa yang ada pada mereka, ayyakula yang mengatakan nasitu, aku lupa, ayat kaita wa kaita, aku lupa ayat ini ini disebut seburuk-buruk orang. Bal nusia, tetapi yang harus disampaikan adalah telah dibuat lupa. Nah, jadi bukan saya lupa tetapi telah dibuat lupa. Nusia itu sesuatu yang berbeda ya. Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa hadis ini, nah kita bisa mengambil ibrah ya, mengambil pelajaran bahwa makruh ya, karohatu. Nah, makruh atau derajatnya karohah ya, makruh, derajatnya tidak sampai haram. Nasitu ayata kadza wa hiya karohatu tanzih wa annahu la yukrah qaulu unsituha wa inna manuhiya an nasituha li annahu yatadammanu tasahul fiha wa taghaful anha. Jadi menurut Imam An-Nawawi bahwa dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya makruh ya, makruh tanzih, makruh yang derajatnya enggak sampai haram, dan bahwasanya tidak dimakruhkan mengatakan aku sudah dibuat lupa ayat ini, hanya saja pelarangan dari pengucapan yang enggak boleh itu aku melupakannya ya, nasi tuha yang enggak boleh itu aku melupakannya, karena ini termasuk melalaikan ya, taghaful anha, melalaikan Al-Quran. Tetapi yang harus dikatakan itu adalah tadi dibuat lupa, unsi tuha, dibuat lupa ya, jangan sampai nasi tuha, aku melupakannya. Nah, ini ya, bahwa kemudian ada ayat Allah yang berfirman ya, bahwa di sini dalam surah Toha ayat 126, telah datang kepadamu ayat-ayat kami lalu kalian melupakannya ya. Ini ayat Allahnya ya, atatska ayatuna, sungguh telah datang kepadamu ayat-ayat kami ya, fanasi taha, kemudian kamu melupakannya. Ini di surah Toha ayat 126. Wa qala al-Qadhi Iyad, dan Imam Qadhi Iyad menyampaikan bahwa pengertian paling baik bahwa yang dimaksud oleh hadis ini adalah mencela keadaan itu bukan mencela ucapannya ya, yakni mencela kondisi orang yang menghafal Quran tetapi dia melalaikan sampai melupakan Al-Quran. Nah, ini masalah tuh ya, soal apa hukum orang yang sudah hafal Quran atau beberapa ayat kemudian melupakannya gitu ya. Nah, ini ada soal jawab ya, apa hukum masalah mahukmu man hafidhal Quran, apa hukum orang yang sudah menghafal Al-Quran sumanasiyahu kemudian melupakannya. Al-jawab, nah jawabannya, qalat lajnah daimah fala yaliqu, enggak pantas ya, enggak, fala yaliqu, tidak pantas, bil hafid, orang yang menghafal, lahu ayyaghfula an tilawatihi, kemudian dia lari dari menilawahkannya, wala ayyafruta fi ta'ahudihi, dan tidak memperhatikan ikatan dengannya. Nah, ini ya, bal yanbaghi, akan tetapi seharusnya, ayat takhidha li nafsih, menjadikan sebagian ayat ya, minhu wirdan yaumiyan yusa'iduhu ala dhabtihi. Nah, jadi Quran itu harus dijadikan sebagai wirid harian gitu ya, wirdan yaumiyan. Jadi ketika kita sudah menghafal sebagian ayat Al-Quran, harus dijadikan sebagai wirdan yaumiyan, wirid harian, yusa'iduhu, yang akan membantunya, ala dhabtihi, untuk mengingatnya, wa yuhawwilu duna nisyanihi, dan tidak melupakannya, roja al-ajri, mengharapkan pahala, wal istifadah, dan mengambil pelajaran, min ahkamihi, dari hukum-hukumnya,
aqidatan, baik akidahnya, wa amalan ataupun amalan. Nah, ini ya harus ketika hafal itu harus dijadikan wirid harian ya. Akan tetapi orang yang hafal, nah ini hati-hati, walakin man hafidha syai'an, orang yang hafal sebagian Al-Qur'an, summa nasiyahu, kemudian dia melupakannya, an syuglin, karena kesibukan ya, au ghaflatin, atau karena lalai, laisa bi ismin, dia tidak berdosa, wa ma warada minal wa'id fi nisyani ma qad hafidha lam yasih anin nabi sallallahu wabillahi taufik. Nah, jadi ini kesimpulannya akan orang yang hafal sebagian Quran kemudian dia melupakannya karena sibuk atau lalai, dia tidak berdosa. Dan tentang ancaman bagi orang yang melupakan apa yang telah dihafalkan, bahwa itu tidak benar datang dari Rasulullah SAW. Nah, jadi jangan sampai juga misalnya ya udah nggak dihafalin gitu ya, daripada nanti dilupakan. Nah, jadi jangan ada kesan seperti itu. Tetapi memang tadi ya, yang terbaik itu adalah ketika kita hafal beberapa ayat Al-Quran, setengah juz, 1 juz, atau beberapa pun, kita jadikan wirdan yaumian ya, wirid harian kita. Misalnya kayak kami sekarang sedang ngafalin ya, di komunitas kami sedang menghafal sekarang itu surah surah tahun ini tuh surah Al-Hasyr misalnya, itu menjadi wirid harian kita. Misalnya kayak ketika kita sedang apapun, karena itu sedang dihafal, langsung refleks gitu ya. Subhalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim walladzi akhrajal, ini itu terus gitu ya dalam pikiran kita itu, karena di tahun ini kita hafalannya itu, murojaahnya itu terus gitu, itu menjadi wirid harian kita misalnya. Dan kita bagi-bagi di split-split, misalnya udah hafal 6 juz atau 7 juz, nah kita split-split nih, ditulis, catat secara rinci gitu ya. Misalnya subuh ini, minggu ini juz sekian, setengah juz gitu ya, di murojaah di subuh, kemudian tilawah dan ziyadahnya di maghrib. Nah, itu terjadwal dengan baik, dan itu sebagai wirid harian kita. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita hafal menjadi keberkahan ya untuk kehidupan kita gitu ya, untuk senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi mudah-mudahan semakin hari kita semakin memperbanyak ya hafalan kita dalam Al-Quran ini, supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nanti ya kesana-sananya ada wujub tadabburil Quran dan sebagainya, tapi karena waktu ya sudah 6.31, baru 4 ya adab Al-Quran yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan semakin mengaitkan hati kita untuk senantiasa semangat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Hanya itu saja yang bisa kita tadabburi hari ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Juhro sudah. Bunda Nunung, Bunda Juhro kayaknya kelempar enggak? Tadi sudah izin Bu Dokter. Oh ya, boleh, silakan Bun, ditutup aja Bunda Sri. Ya. Siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian pagi ini sudah selesai, dan alhamdulillah semoga apa yang tadi disampaikan oleh Al-Mukarramah Bu Dr. Haja Penti bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup kajian ini dengan membaca